Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Seringkali saya, teman-teman itu nggak dianggap. Pernah nggak sih mengalaminya? Jadi pada satu kesempatan misalnya kita lagi kumpul ya sama teman-teman atau sama keluarga ya. Baik itu misalnya sama teman-teman, misalnya kita lagi reunian nih ya. Nah, kita itu nggak dianggap, ada di situ kita nggak dianggap. Pernah nggak teman-teman mengalami kondisi atau keadaan pada saat saya, teman-teman itu nggak dianggap? Dengan kata lain, kita diremehin sama orang lain. Ya, padahal itu teman sendiri gitu ya. Kita diremehin karena apa? Biasanya itu ukurannya adalah harta. Kita nggak memiliki harta. Ya, kita nggak memiliki fasilitas. Jadi ya kita mau ngomong apa aja di dalam lingkungan tersebut ya kayak angin lalu aja gitu. Ya nggak sih? Nah, itu bentuk satu sikap orang lain terhadap kita, yaitu kita diremehkan. Nah, jadi pada saat misalnya ngumpul-ngumpul ngobrol sama teman-teman ya, kita ngerocos saja itu ya mereka nggak peduli. Nah, salah satunya disebabkan oleh kita nggak memiliki harta. Atau orang lain menganggap kita nggak memiliki attitude yang baik atau sikap yang baik dalam bergaul. Ya nggak mengikuti zaman lah ya. Kalau orang udah kemana tahu dia punya handphone ya kita handphone jadul misalnya ya. Kalau kendaraan orang udah pakai kendaraan roda 4, mobil gitu, ya kita masih pakai kendaraan sepeda motor. Nah, jadi kita nggak dianggap dalam satu lingkungan itu, gitu. Karena kita nggak sama dengan mereka. Ya kita nggak memiliki harta, orang tua kita kurang mampu lah ya, kurang mampu atau tidak mampu untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang seperti dimiliki oleh teman-teman kita, ya. Nah, sehingga kita dianggap atau kita di judge oleh teman kita itu bahwa kita tidak mampu ya, kita diremehkan gitu. Saya yakin pasti pernah ya, saya yakin seyakin-yakinnya pasti pernah teman-teman di sana mengalami keadaan dan kondisi ini. Jadi ketika orang lain meremehkan kita, nah kemudian, apalagi contohnya, misalnya dalam lingkungan keluarga juga, itu biasa tuh kalau kita punya saudara, ada beberapa gitu ya, misalnya 3 saudara, 5 saudara, atau bahkan 9, 10 saudara ya, kakak beradik gitu ya. Pada saat hari raya, itu baik itu tante kita, paman kita, om kita, bibi kita ya, itu menanyakan hal-hal yang berkenaan dengan atau membandingkan dengan kehidupan kita dengan sepupu-sepupu kita atau kakak-kakak kita gitu ya. Gimana kerjaannya gitu kan. Biasa gitu tuh. Ya kita jawab apa adanya aja. Si Anu tuh begini gitu kan. Lebih makmur lah gitu kan. Ya biasa tuh kita dibanding-bandingkan tuh. Karena apa? Ya karena kita memang dianggap tidak bisa mengikuti atau kita tidak memiliki apa yang mereka pikirkan gitu. Apa sih ukuran mereka itu? Ya tidak bukan harta. Ya. Harta yang banyak itu menjadi satu prestis bagi mereka. Itu biasa di dalam kehidupan keseharian kita, baik itu teman kita, keluarga kita. Jadi mengukur orang itu dari banyaknya harta. Nah, kalau udah sampai begitu statement mereka ya, kepada kita, apa sih yang harus kita lakukan? Ya. Nah, sebelum masuk ke sana saya kasih contoh lagi orang lain itu yang meremehkan kita dalam lingkungan keseharian kita gitu ya. Misalnya dalam pekerjaan, apapun yang kita kerjakan ya, apapun ini tidak ada benarnya. Kita selalu disalahkan gitu. Orang bukan lagi membenci daripada apa yang kita kerjakan, tapi udah menjadi satu sentimental yang
menjadi statement diri bagi mereka bahwa apa yang kita lakukan itu tidak ada yang benar. Selalu salah, dan selalu salah. Nah, padahal apa yang kita kerjakan itu ya normal-normal saja gitu kan. Sesuatu yang aturannya kalau dalam dunia kerja ya itu sudah baku misalnya. Tapi ya karena kita memang nggak disenangi ya. Kita ya orang nggak senang sama kita itu dia selalu menjatuhkan atau meremehkan kita. Mereka nggak mau kita lebih tinggi, setidaknya sejajar sama dia itu mereka nggak mau. Jadi apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita buat dalam melaksanakan aktivitas kerja kah, kalau dalam perkuliahan belajar dengan baik ya misalnya ya, dalam perkuliahan ya, atau dalam dunia politik ya mereka nggak mau kita jadi misalnya kalau misalnya anggota dewan mereka nggak mau ya, pasti isu yang dibangun adalah isu kita ini blacklist gitu. Nah itu mungkin terlalu jauh, tapi yang dalam lingkungan skup kecil adalah dalam pekerjaan kita sehari-hari. Tidak ada kebenaran dalam pekerjaan itu yang dianggap oleh teman kita, atasan kita kalau orang sudah tidak senang sama kita atau meremehkan kita. Nah apa yang harus kita lakukan? Orang-orang sudah udah enek lah ngeliat kita gitu kan. Karena apapun yang kita lakukan salah, tidak ada yang baik ya. Terus yang paling penting itu apa yang harus kita lakukan ketika kondisinya sudah seperti ini. Baik teman-teman, yang harus kita lakukan pertama adalah bukan kita masa bodoh ya atau cuek ya, tapi fokus pada apa yang harus kita kerjakan kalau dalam pekerjaan. Oke? Ketika kita dalam pekerjaan, kita jangan memikirkan apapun ya berkenaan dengan tanggapan ya, cacian, makian, kalimat-kalimat merendahkan kita, udah. Karena itu makanan sehari-hari. Oke? Biar itu menjadi imun bagi kita. Jadi ketika orang ada bicara lagi udah kebal gitu loh. Ya udah kita fokus aja. Ya. Seperti video saya kemarin ya, bahwa pekerjaan itu hasil itu buat kita dan keluarga kita. Nah, kalau kita udah punya anak bini, anak istri ya buat anak, buat istri. Kalau kita belum ya berarti buat orang tua kita. Jadi fokuskan diri kita. Orang lain mau meremehkan kita seperti apa? Oke. Ya, tapi yang menjalani kita. Yang menjalani itu kita, ya. Bukan kita masa bodoh, bukan. Ya kita cukup mendengarkan apa yang disampaikan. Udah. Cukup mendengarkan. Karena statementnya dari dulu sampai sekarang misalnya pada saat kita di satu tempat kerja, kita itu salah mulu gitu kan, salah terus gitu. Ya udah dengerin aja. Dengerin aja, ya. Oke, yang pertama. Jadi jangan kita mau istilahnya saling sambut gitu ya. Jadi ketika orang menyampaikan ini kita mengklarifikasi, orang nyampaikan ini kita mengklarifikasi. Jadi waktu kita habis untuk mengklarifikasi hal-hal yang tidak berkaitan dengan pencapaian tujuan atau impian kita. Percuma teman-teman, ya. Jangan lakukan mengklarifikasi, jangan. Gak ada untungnya, percaya saya deh. Gak ada untungnya. Mau mengklarifikasi ketika orang sudah memiliki mindset bahwa si anu itu bla 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 bla, waduh udah nggak bisa. Karena itu sikap susah. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut, selain kita tadi ya udah kita fokus dengan pekerjaan kita buktikan dengan perilaku dan tindakan kita bahwa kita tidak seperti apa yang dia sampaikan, apa yang dia pikirkan. Ketika orang merendahkan seperti itu, semoga dia lebih baik daripada kita. Tapi pada satu titik itu menjadi satu motivasi bahwa kita akan setidaknya sama atau melampaui dia. Begitu, ya. Jadi nggak apa-apa orang meremehkan kita, merendahkan kita, nggak apa-apa. Biarkan itu itu bagian daripada dinamika hidup ya. Jadi nggak ada orang itu dipuji terus, nggak ada orang itu direndahkan terus. Tapi ketika orang-orang terdekat kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita merendahkan kita dikarenakan hanya karena finansial, kita nggak memiliki materi seperti dia, itu ingat, itu jadikan cambuk buat kita. Biar kita bisa maju satu langkah ke depan daripada dia. Oke?
Jadi jangan difikirkan masuk ke dalam hati menangis. Buat apa? Kan ada itu. Karena sahabatnya mencemoohi dia depan orang apa semuanya. Jadi kalimat atau ucapan atau ungkapan sahabat teman dekatnya itu kita menjadi cengeng gitu ya, mengeluarkan air mata, menangis. Oh, seakan-akan kebenaran dialah daripada kita. Oh, enggak begitu. Oh ya, oke, gitu. Ya kita renungkan sebentar lah. Pikirkan sebentar. Ya kalau itu berkali-kali terus saja diulang-ulang sama mereka. Jadi buat apa dipikirin gitu loh. Oke? Nah, jadi kita jangan mempersempit ruang pikir kita hanya untuk memikirkan kalimat, kata, ungkapan, ucapan, cemoohan dari orang-orang yang meremehkan, merendahkan kita. Jangan. Sehingga kita tertutup untuk maju ke depan. Sehingga kita terhalang untuk maju ke depan gara-gara ucapan dan ungkapan yang dilontarkan oleh orang-orang yang maaf ngomong belum tentu lebih baik daripada kita. Oke? Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya, orang-orang yang meremehkan itu, ya, itu pasti ada sesuatu yang diirikan atau yang didengkikan dengan kita. Benar itu. Jadi bohong kalau dia nggak iri dengan kita. Ada sesuatu yang diirikan sama kita tanpa sadar itu. Jadi ketika dia melontarkan cemoohan, ungkapan apa semua itu, dia tuh ada yang didengkiin gitu loh. Ada yang didengkiin sama kita. Nah, apa itu? Ya dia sendirilah yang tahu ya. Apa yang dia dengkikan sama kita itu dia sendiri yang tahu. Nah, makanya ketika orang mencemoohkan, orang mengutarakan kalimat yang merendahkan kita, anggap aja ada sesuatu yang kita melebihi daripada dia, dan dia tanpa sadar mengeluarkan kalimat itu untuk agar kita down, putus asa ya. Kemudian kita frustasi ya. Jangan. Itu ada sesuatu yang dia dengki sama kita, dia iri sama kita gitu loh ya. Nah, jadi dua hal itu harus dicamkan benar-benar. Pertama, kita fokuskan. Kedua, kita balik pemikiran kita bahwa oh ternyata ada yang dia dengkikan, ada yang dia irikan. Nah, dua hal ini selanjutnya bagi orang-orang yang meremehkan kita ini ya, dua hal ini simpan ya, simpan di dalam diri kita, jangan kita utarakan, simpan aja ya. Kemudian ya kalau seperti video saya sebelumnya ya, kita mengacu kepada kepercayaan kita ya, keagamaan ya, bahwa kita ya mendoakan semoga dia tidak berpikir ya, itu yang normal-normal di dalam aturan agama ya. Tetapi bagi prinsip kita ini kan manusia ya, iman itu turun naik ya, betul nggak? Kadang-kadang emosi, dengernya aja udah emosi ya nggak sih? Nah, jadi dua hal itu ya saya ingatkan kembali, itu simpan di dalam diri kita bahwa kita akan fokus dalam pekerjaan kita, dalam apa yang akan kita lakukan ke depan. Kemudian yang kedua, kita yakini bahwa oh ternyata ada yang dia irikan dengan kita. Percaya, itu ketika kita merasakan itu, kita semakin semangat untuk melakukan aktivitas gitu ya. Bahkan kita ingin melampaui apa yang sudah kita raih saat ini gitu. Jadi sebenarnya kalau urusan merendahkan, meremehkan itu gara-gara maaf ngomong finansial, harta benda, attitude, etika dan sebagainya. Kalau dia sahabat, dia tidak akan seperti itu. Kalau dia teman, dia tidak akan seperti itu. Kalau dia saudara kita, dia tidak akan seperti itu. Oke? Saya rasa sedikit kita sharing pagi ini. Semoga bermanfaat, khususnya buat saya dan buat teman-teman sekalian. Tak henti-hentinya saya DM_Juni mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang setia kepada channel ini, bahkan meng-share daripada video-video kami. Like, komen, dan subscribe-nya kami tunggu selalu ya. Dan yang belum subscribe, selalu lakukan subscribe ya. Sekarang juga. Jangan ditunggu besok lusa ya. Oke? Saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.